Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi, perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu itu adalah gerak. Sedangkan jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh benda. Kalau perpindahan itu selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal. Dari gambar itu nampak bahwa total jaraknya adalah 15, sedangkan perpindahannya adalah selisih dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak total semua lintasan yang ditempuh, kalau perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Kemudian apa itu kelajuan dan kecepatan? Apa bedanya? Nah, kecepatan itu diartikan sebagai perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi kalau kecepatan kita pakai perpindahan dalam satuan waktu. Namun kalau kelajuan itu jarak per satuan waktu. Dari contoh ini ada siswa yang bergerak ke utara 3 kilo, ke kanan 4 kilo, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh? Kita tahu jarak adalah total semua lintasan yang ditempuh. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 kilo. Itu adalah jarak. Kemudian berapakah perpindahannya? Perpindahannya adalah, kita tahu dari garis putus-putus itu bentuknya seperti Pitagoras, maka kita mencari perpindahannya dengan rumus Pitagoras ya. Akhirnya diperoleh akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Kemudian apa bedanya kecepatan dan kelajuan rata-rata? Pada kecepatan rata-rata yang kita pakai adalah perpindahan ya. Jadi kecepatan rata-rata itu berarti perpindahan atau delta S per satuan waktu atau delta T. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah jarak per selang waktu. Jadi kalau kelajuan yang dipakai adalah jarak per satuan waktu. Ada seorang siswa berjalan dengan lintasan ABC seperti gambar. Selang waktu dari A ke C itu 10 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan. Kita tahu jarak A sampai C itu berapa? 3 ditambah 4 sama dengan 7. Selang waktunya 10 sekon. Perpindahannya di situ 5. Nah, berapakah kelajuannya? Kelajuan sama dengan jarak per selang waktu, berarti jaraknya 7 dibagi 10 sama dengan 0,7 meter per sekon. Kemudian kecepatannya perpindahan per selang waktu, berarti 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per sekon. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat itu sering disebut juga dengan kecepatan benda. Jadi V sesaat sama dengan limit delta S per delta T, di mana delta T-nya mendekati 0. Kemudian apa itu percepatan? Percepatan benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan akan mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Sehingga percepatan dilambangkan dengan perubahan percepatan per selang waktu ya. Jadi percepatan dilambangkan dengan A yang bisa dicari dari perubahan kecepatan per selang waktu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Jadi dalam gerak lurus beraturan atau GLB, benda itu menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama, sehingga menghasilkan kecepatan yang tetap. Jadi benda itu bergerak dengan jarak yang sama, waktu yang sama, sehingga memiliki kecepatan yang tetap dengan rumus pada layar tersebut, mana V sama dengan S per T, sehingga kita tahu S sama dengan kecepatan kali waktu, dan kita bisa cari waktu sama dengan jarak per kecepatan ya. Nah, ini adalah grafik gerak lurus beraturan, di mana dalam waktu yang sama, menempuh jarak yang sama dengan kecepatan yang sama, sehingga grafik yang muncul seperti itu ya. Contoh, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapakah jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 8 km
V kali T. Sehingga dari situ kita bisa dapat jarak sama dengan 18 km per jam kali 2,5 jam sama dengan 45 km. Nah, itu adalah cara mencari jarak jika diketahui waktu dan kecepatannya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.